Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan materi bab pola bilangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab terakhir dari pola bilangan, yaitu mengenai deret aritmetika dan geometri. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah siswa itu mampu paham dan bisa menerapkan materi pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita pada pola bilangan sudah membahas mengenai apa itu pola bilangan, apa itu barisan bilangan, contoh-contohnya, macam-macam dari pola objek. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai barisan aritmetika dan geometri. Nah, oke, kita akan mereviewnya sedikit-sedikit saja. Oke, jadi pola bilangan itu merupakan susunan benda-benda yang menunjukkan keteraturan dengan pola tertentu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga mempelajari mengenai barisan bilangan, yang merupakan susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Nah, selanjutnya kita juga mempelajari mengenai contoh dari pola bilangan. Nah, contohnya itu ada kursi-kursi yang ada di stadion atau bioskop. Kemudian ada juga contohnya susunan gelas-gelas yang ditumpuk ke atas. Nah, misalkan yang contoh kursi-kursi yang ada di stadion. Nah, kita bisa lihat atau bisa membayangkan lah, stadion itu kan bentuknya itu bulat. Nah, yang pastinya barisan di kursi paling depan yang paling dekat dengan para pemain yang sedang berolahraga itu pasti akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan barisan paling belakang yang paling jauh dengan tempat permainan itu. Nah, kemudian setelah itu kita juga mempelajari mengenai macam-macam pola objek, yaitu pada pertemuan kedua kemarin. Nah, yaitu ada pola garis lurus, pola persegi, persegi panjang, segitiga, dan juga segitiga Pascal. Nah, kemudian setelah itu kita juga mempelajari mengenai barisan aritmetika dan geometri. Nah, ibu rasa kalian semua itu pasti antara ingat dan lupa pada materi kemarin. Jadi, kita akan sedikit membahas pengertiannya. Jadi, pengertian barisan aritmetika itu merupakan barisan bilangan yang suku berikutnya itu diperoleh dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap atau tertentu. Nah, bilangan itu kita simbolkan dengan B atau dinamakan dengan beda. Nah, kemudian kita juga mempelajari mengenai barisan geometri. Nah, barisan geometri itu merupakan barisan bilangan yang suku-suku berikutnya itu diperoleh dari hasil kali suku sebelumnya dengan bilangan tetap yang tidak sama dengan 0. Nah, bilangan itu kita namakan dengan rasio atau pembanding. Dan rasio ini kita simbolkan dengan R. Nah, oke. Setelah kita mengingat-ingat kembali materi kemarin, Ibu harap kalian bisa mengikuti materi pada hari ini dengan baik. Nah, karena hari ini kita akan membahas mengenai deret aritmetika dan geometri, kita tidak mungkin membahas secara bersamaan jika kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu kita bahas dulu mengenai deret aritmetika. Oke, sebelum kita membahas mengenai deret aritmetika, kita harus tahu dulu apa sih itu deret. Kan kita nggak mungkin ya kita mau membahas deret aritmetika tapi kita nggak tahu pengertian deret itu sendiri. Nah, jadi
deret merupakan suatu penjumlahan dari anggota-anggota sebuah barisan. Oh, jadi deret itu penjumlahan anggota-anggota barisan. Jadi misalkan kayak kemarin itu deret aritmetika. Itu ada urutannya misalkan 2, 4, 6, 8. Nah, itu merupakan anggota-anggota dari barisan aritmetika. Nah, kemudian pada deret aritmetika ini berarti kita akan menjumlahkannya. Nah, atau pengertiannya itu berarti deret aritmetika itu merupakan suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmetika. Nah, penjumlahan dari suku-suku pertama hingga suku ke n barisan aritmetika ini kita notasikan dengan Sn. Nah, jadi simbol dari deret itu adalah S. Dan n itu merupakan jumlah suku yang akan kita hitung. Nah, kemudian deret aritmetika ini ada rumusnya. Nah, rumusnya itu Sn sama dengan U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 dan seterusnya sampai dengan UN atau suku terakhir. Nah, akan tetapi jika kita diminta untuk menghitung misalkan 50 suku pertama dari barisan aritmetika. 50 suku pertama berarti kita akan menjumlahkan 50 anggota dari barisan aritmetika. Dan jika kita gunakan rumus ini, itu pasti akan sangat lama. Kita akan menjumlahkan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai suku ke-50. Nah, itu pun kalau sudah diketahui anggota-anggotanya itu angkanya ada berapa. Nah, kalau misalkan kita harus menghitungnya dulu, kita harus mencari dulu suku kelimanya itu berapa, suku keenamnya itu berapa, itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita ada rumus yang lebih singkatnya. Nah, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya yaitu jika yang kita ketahui itu hanya suku pertama dan suku terakhirnya. Jadi yang kita ketahui itu hanya U1 dan UN. Nah, itu kita bisa hitung dengan rumus Sn itu sama dengan N/2 dikali A plus UN. Nah, jadi kita bisa hitung dengan rumus ini. Atau kita juga bisa hitung dengan rumus yang lain. Tetapi syaratnya jika yang diketahui itu adalah suku pertama atau A dan bedanya. Nah, jadi jika yang kita ketahui itu hanya suku pertama dan bedanya, itu kita bisa hitung dengan rumus Sn sama dengan N/2 ditambah 2A dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, Ibu yakin masih ada beberapa yang belum paham mengenai notasi-notasi pada rumus-rumus berikut. Jadi Ibu berikan penjelasannya. Nah, di sini Sn itu merupakan jumlah n suku pertama atau simbol dari deret. Kemudian ada UN atau suku ke n atau suku terakhir. Kemudian ada B yaitu beda, N itu banyak suku dan A itu suku pertama. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian deret aritmetika, rumus-rumusnya, kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Nah, jadi di sini ada contoh soal. Diketahui deret aritmetika 17, 20, 23, 26, dan seterusnya. Nah, pada soal ini kita itu diminta untuk menghitung 30 suku pertama deret tersebut. Kita menjumlahkan. Jadi kita akan mencari 30 suku pertamanya. Nah, oke. Sebelum kita mengerjakan, kita harus mencari tahu dahulu apa sih yang kita ketahui dari soalnya, apa itu A-nya, apa itu B-nya, apa itu suku terakhirnya, atau bagaimana. Nah, bisa kita lihat dari deret berikut. Itu ada 17, 20, 23, dan 26. Nah, dari situ kita tahu bahwa A dari suku pertama dari deret tersebut yaitu 17. Nah, kemudian setelah itu apalagi? Nah, misalkan di sini kita cari UN. Nah, UN di sini itu tidak ada karena yang kita ketahui itu hanya 4 suku pertama. Nah, jadi yang paling mudah itu adalah kita mencari B. Nah,
rumus mencari B itu juga sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, Ibu ingatkan lagi, cara menghitung B yaitu dengan mengurangkan suku kedua dengan suku pertama, yang berarti kita mengurangkan 20 dengan 17, yang berarti hasilnya yaitu 3. Nah, setelah kita tahu yang diketahui itu suku pertama dan beda, maka kita bisa menentukan rumus mana yang akan kita gunakan. Nah, berarti kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, kemudian karena kita akan menghitung jumlah 30 suku pertama, maka kita bisa mengganti N itu dengan angka 30, yang berarti suku yang akan kita hitung sejumlah 30. Nah, kemudian setelah itu kita bisa memasukkan apa yang kita ketahui dari soal. Nah, yaitu menjadi S30 itu akan sama dengan 30 dibagi 2 dikali 2 dikali 17 ditambah 30 dikurangi 1 dikali dengan 3, yang hasilnya yaitu 1815. Nah, jadi jumlah 30 suku pertama dari deret aritmetika 17, 20, 23, dan 26 itu adalah 1815. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai deret geometri. Nah, deret geometri itu sendiri merupakan penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Nah, penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke N barisan geometri ini dapat kita hitung. Nah, dengan sama seperti deret aritmetika, yaitu menjumlahkan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai suku terakhir. Nah, sama juga, jika kita menghitungnya satu persatu, itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus yang lebih mudah. Itu ada Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, atau juga kita bisa menghitung dengan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Nah, dari dua rumus ini itu syaratnya apa sih? Nah, kayak yang tadi di deret aritmetika itu kan syaratnya ada yang jika diketahui suku pertama dan suku terakhir, atau suku pertama dengan beda. Nah, untuk di rumus deret geometri ini syaratnya yaitu yang pertama. Nah, untuk rumus yang 1 min R itu syaratnya adalah nilai R-nya itu ada di antara 0 dan 1. Nah, misalkan itu R-nya ada setengah, 1/3, 1/2, 1/5, atau misalkan ada 1/8, bahkan 1/20 sekalipun. Itu merupakan bagian dari syarat, yaitu nilai R-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, kemudian untuk rumus yang di bawah itu kita gunakan jika R-nya itu lebih dari 1. Nah, dengan Sn-nya itu sama seperti yang tadi deret aritmetika, yaitu jumlah N suku pertama, A itu suku pertama, R itu rasio, dan N itu banyaknya suku. Nah, oke, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contohnya yaitu suku pertama dari sebuah deret geometri adalah 2 dan rasionya adalah 2. Nah, hitunglah 9 suku pertama dari deret tersebut. Nah, ini sudah jelas, sangat jelas sekali. Nah, yang kita ketahui dari soal itu adalah suku pertamanya atau A-nya itu 2. Nah, kemudian rasionya, rasio itu R. Jadi R-nya itu sama dengan 2. Mohon maaf. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa menghitung. Nah, dikarenakan R-nya itu 2, yang berarti R itu lebih dari 1, maka rumus yang kita gunakan itu adalah dengan rumus yang dengan syarat R itu lebih dari 1.
yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 sama dengan R-1. Nah, kemudian karena yang akan kita cari itu adalah 9 suku pertama, nah maka kita ganti N-nya itu dengan 9. Nah, kita langsung masukkan saja yang diketahui, yaitu S9 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9 dikurangkan dengan 1, kemudian dibagi dengan 2 dikurangkan dengan 1. Nah, kita hitung saja seperti biasa dan kita temukan hasilnya yaitu 1022. Nah, jadi jumlah 9 suku pertama dari deret yang memiliki A2 dan rasio 2 yaitu 1022. Nah, oke. Itu tadi materi pada hari ini, materi mengenai deret aritmetika dan geometri, yang mana pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir dari bab pola bilangan. Nah, Ibu harap apa yang sudah dijelaskan tadi itu bisa kalian pahami, bisa kalian mulai pelajari dan bisa mengerjakan jika diberi soal. Nah, oke, ini Ibu ada tugas. Itu ada 8 soal. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan maksimal besok siang di WA. Bisa japri saja ke Ibu, biar tidak saling contek-mencontek. Nah, pengumpulan tugas ini merupakan bagian dari absensi. Jadi, pertemuan ini absensinya itu adalah dengan mengumpulkan tugas yang sejumlah 8 nomor ini. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyimak. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.